Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi binikmatihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah izinkan saya untuk berbagi ilmu yang saya dapatkan dari kelas Inner Game Life Coach Academy yang dipandu oleh Coach Sony Abigail. Semoga Allah senantiasa merahmati dan Allah berikan kesehatan kepada Burunda Coach Sony Abigail untuk terus berkarya, berbagi ilmu yang bisa kita manfaatkan, yang sangat bermanfaat bagi kita sebagai amal jariah beliau. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nanti sampainya yang berakhir. Amin. Oke, kawan-kawan, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi materi yang telah saya ikuti di sesi pertama, yaitu dengan tema The Basic of Inner Game. Oke, kawan-kawan, Inner Game itu adalah sebuah permainan batin, gejolak dinamika batin yang sangat mempengaruhi perasaan dan pikiran kita. Di sini saya akan berbagi ilmu tentang bagaimana kita menata pikiran, mengolah perasaan, mengasah kolbu, untuk terus menjadi manusia yang lebih baik, bertumbuh, berdamai, produktif, sejahtera lahir batin, bahagia dunia akhirat, insya Allah. Oke kawan-kawan, mengapa sih menata ruang batin itu penting? Ini adalah suatu pertanyaan yang apabila kita tahu alasan mengapa menata ruang batin itu penting, maka kita akan mempunyai suatu energi positif yang digunakan kita untuk terus melangkah, terus bergerak, terus untuk memperbaiki diri. Sehingga tujuan yang kita capai insya Allah akan tercapai atas izin Allah tentunya. Oke kan kawan, uh, menurut Coach Sony bahwa sesuatu yang kita lakukan itu ternyata ingin mengubah suatu hasil. Contoh misalkan kawan-kawan, kita ikut aktivitas kita ya yang pernah kita lakukan, misalkan ikut pelatihan gitu ya. Kemudian kita pernah ikut seminar misalkan, kita komunitas, membaca buku itu untuk apa kawan-kawan? Ternyata itu kita punya tujuan. Tujuannya adalah ada dua. Yang pertama adalah mengubah hasil, yaitu mengubah rezeki, misalkan berubah materi, merubah kebahagiaan, dan yang kedua adalah merubah perilaku. Oke, dua hasil ini, dua perubahan ini akan kita dapatkan dengan baik jika kita paham tentang cara kerja, perasaan, dan pikiran kita. Suatu contoh, misalkan kita ingin mengubah perilaku kita, misalkan di dunia pendidikan sekarang sudah diterapkan 7 kebiasaan anak Indonesia sehat gitu ya, mulai dari dia bangun pagi, kemudian berdoa, makanan bergizi, belajar. Itu diterapkan mungkin di dunia pendidikan untuk merubah perilaku pendidik ya, dan peserta didik gitu ya. Nah, itu akan baik ketika kita bisa paham tentang cara kerja pikiran kita dan perasaan. Ketika itu kita tidak paham, kita tidak tahu cara kerja pikiran dan perasaan kita, maka itu nanti tidak akan bertahan lama, tidak bertahan lama gitu ya. Oke, ternyata untuk merubah kedua hasil maupun perilaku itu ternyata ada beberapa hambatan yang ada pada pikiran dan perasaan kita itu ternyata berasal dari siapa? Saya contohkan misalkan kawan-kawan, kita ingin bisnis ya, ingin bisnis gitu misalkan.
Bukan berarti kita nggak punya modal. Kita ikut pelatihan, kita sudah punya produk tuh, tinggal launching aja. Tetapi dalam lintasan pikiran kita itu, kita nanti kalau saya jualan, kira-kira laku nggak ya? Kira-kira nanti dapat laba nggak ya gitu ya. Jadi ternyata itu terdapat pada diri kita masing-masing. Kemudian seperti halnya tuh kemarin tuh teman-teman, ada teman saya yang bilang ke saya gini, Bu Nunung, saya kok kepingin ikut ngaji sih, ikut pengen ngaji, bisa ngaji tahsin gitu. Tapi alasan beliau gini, tapi aku kok nggak ada waktu ya, gitu. Nah, alasan aku kok nggak ada waktu itu bukan berarti beliau itu tidak bisa membaca, bukan berarti beliau itu tidak punya Al-Quran, tetapi alasan beliau itu adalah tidak ada waktu. Padahal waktu itu ada, gitu. Jadi ternyata hambatan pikiran dan perasaan itu ternyata terdapat dalam diri kita masing-masing. Belum juga kalau misalkan belum nanti kalau misalkan kita ibadah itu ada yang namanya godaan setan ya, rasa malas gitu ya. Gitu ya. Jadi hambatan-hambatan untuk kita melangkah itu ternyata berasal dari diri kita, bukan dari luar kita. Itulah yang disebut dengan inner game. Makanya ada permainan dalam batin kita. Apakah kita mau berubah atau tidak gitu. Jadi memang kita perlu belajar tentang bagaimana melatih diri, akhirnya kita akan terampil dengan apa tujuan kita akan berhasil seperti itu kawan-kawan. Jadi intinya adalah inner mastery, outer impact. Jadi jika kita menguasai apa yang ada di dalam diri kita, maka akan berdampak apa yang ada di luar diri kita. Satu contoh misalkan nih, suami kita tuh pulang kerja ya, muka kita masam gitu ya. Padahal suami tuh kan dari luar itu kan capek gitu, tapi muka kita masam gitu, gini, nggak ada senyum, maka dalam diri kita itu akan berdampak juga kepada suami kita. Yang tadinya mungkin suami kita sebetulnya mau senyum, jadi malah tambah kesel gitu ya. Jadi jika kita menguasai apa yang ada dalam diri kita, maka akan berdampak apa yang ada di luar. Inner mastery, outer impact. Itulah kenapa kita penting menata ruang batin. Bukan berarti setelah kita itu tahu perasaan atau kejadian yang mungkin tidak kita harapkan itu nggak akan terjadi ya, karena kejadian itu tidak mungkin kita tolak, tidak mungkin itu kan kejadian itu kan sesuatu hal yang pasti akan terjadi dan kita tidak bisa memilihnya. Ketika misalkan ada perasaan yang mengganggu dalam diri kita, kemudian ada kejadian yang tidak diharapkan, kita itu ketika kita sudah bisa menata batin kita, ruang batin kita dalam diri kita, maka kita akan bisa merespon dengan baik. Karena kepada dasarnya kebanyakan itu kita itu ketika ada kejadian yang tidak sesuai itu bukan merespon, tetapi kita akan bereaksi gitu ya. Seketika misalkan tadinya sebenarnya belum eh, suaminya itu belum pulang itu biasa aja, tapi ketika suami pulang mungkin kita ada dalam keadaan jengkel, mungkin ya anak-anak kita mungkin juga rewel gitu ya. Ketika suami pulang muka kita masam gitu ya. Padahal ketika kita mungkin sambut dengan suami dengan senyuman itu kita akan merespon gitu. Jadi kita akan lebih bijak, kita akan lebih bisa terampil memilih respon-respon perasaan, pikiran, dan tindakan yang lebih baik. Kemudian menurut Coach Sony bahwa ternyata hasil itu dipengaruhi oleh perilaku kita. Contohnya nih, ada suatu, misalkan kita tuh mau bisnis ya, nah, tahun ini kita targetnya 100 juta misalkan. Tahun depan mungkin kita akan punya target 200 juta. Ketika kita tidak melakukan perubahan, tindakan kita tidak berubah, kita tidak melakukan perubahan strategi, maka hasil yang kita harapkan mungkin tidak tercapai. Seperti halnya Einstein itu seorang ilmuwan ya, beliau itu mendefinisikan orang gila. Orang gila adalah orang yang ingin hasilnya berubah, tetapi dia tidak mau merubah perilaku, gitu. Nah, perilaku itu sendiri ternyata dipengaruhi oleh perasaan. Contohnya, kawan-kawan semua, misalkan kita tuh masak ya, di situ tuh misalkan ada apa namanya, ada telur, ada
eh, minyak, ada bumbu-bumbu, ada sayur-sayuran gitu ya. Ketika kita perasaan kita itu nggak nyaman, kita lapar, mungkin kita akan masak hanya telur itu hanya diceplok gitu aja ya. Tetapi kalau perasaan kita nyaman, maka mungkin telur itu akan menjadi sesuatu yang lebih enak lagi, diolah lagi, divariasikan lagi, mungkin jadi omelet atau jadi ditambah dengan sayur mayur jadi bakwan atau jadi sesuatu yang lebih menarik, yang lebih enak menurut kita. Tapi kalau pikiran kita nggak nyaman, maka kita nggak akan masak seperti itu. Bahkan mungkin kita nggak akan masak gitu ya. Ya. Jadi perilaku yang kita lakukan itu sangat dipengaruhi oleh perasaan kita. Oke, kawan-kawan, ternyata perasaan itu muncul dari pikiran kita. Jadi, apa yang kita pikirkan tentang seseorang akan mempengaruhi apa yang kita rasakan tentang orang itu. Satu contoh, eh, misalkan kita mau beli sepatu tuh di toko, kan biasanya ada pelayannya. Kita tanya di situ, Mbak, ini sepatu harganya berapa ya, gitu ya. Tapi pelayannya itu mungkin menjawab, di situ kan ada harganya, Bu, gitu misalkan. Oke. Yang kedua, misalkan kita sudah tertarik dengan sepatu itu, tetapi kok nggak pas ukurannya ya. Misalkan kita ukurannya misalkan eh kekecilan, kan kita mau tanya tuh, Mbak ini ukuran yang 39 ada nggak? Ini pas apa belum Bu? Kalau belum, coba dipaskan dulu aja. Mungkin pelayan itu jawabnya dengan ketus, judes, kayak gitu ya. Maka apa perasaan kita gitu? Ternyata jawabannya adalah sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Ketika pikiran kita itu ih pelayannya kok kayak gitu sih, nyebelin sih gitu. Maka perasaan kita akan kecewa, sebel gitu ya. Tetapi beda ketika perasaan kita dalam pikiran kita, oh mungkin dia seperti itu karena seharian dia tidak duduk, mungkin dia capek gitu, mungkin dia ada masalah gitu ya. Maka kita akan mungkin malah akan mendoakannya. Ya semoga saja dia setelah ini bisa istirahat, bisa nyaman kembali gitu ya. Jadi itu ternyata apa yang kita rasakan itu dipengaruhi, sangat dipengaruhi oleh apa yang kita pikirkan. Oke kawan-kawan, ternyata kejadian itu sebetulnya netral. Kejadian itu adalah sesuatu yang di luar kita. Ternyata kejadian itu ke dalam diri kita itu mampir dulu ke pikiran, tidak langsung ke perasaan. Kalau langsung ke perasaan itu namanya baper, eh, bawa perasaan ya, terbawa perasaan ya. Jadi sebenarnya kalau baper itu kita dikontrol oleh kejadian. Gitu. Jadi bukan kita yang mengontrol diri, tetapi kita yang dikontrol kejadian. Maka perlu ditekankan bahwa ternyata sesuatu yang ada dalam perasaan dan perilaku kita itu sangat-sangat dipengaruhi oleh pikiran kita. Oke, kawan-kawan, ada 7 kaidah yang di dari inner game ini, Coach Sone itu mengkategorikan 7 kaidah untuk menata ruang batin kita. Kaidah yang pertama adalah bahwa manusia itu diberi kemampuan untuk memilih pikiran, perasaan, dan tindakan. Dalam bahasa Arab disebut dengan ikhtiar dari kata khair, yaitu baik. Jadi, tetapi kan kita kadang-kadang malah sering menyalahkan kejadian itu ya, menyalahkan orang lain. Suatu contoh nih, saya kesel sama anak saya, pekerjaannya saya tidak pekerjaan jadi tidak beres-beres gitu ya. Jadi kita menyalahkan anak-anak, padahal anak-anak itu kan sedang bermain, sedang senang-senangnya ya. Tapi kita pekerjaan nggak selesai, selesai ada aja. Begitu anak bermain, maka kita menyalahkan anak-anak gitu ya. Jadi, tapi apakah kejadian itu bisa dirubah, kawan-kawan? Nggak bisa. Kita nggak bisa memilih kejadian itu dan keadaan itu tidak bisa kita ubah. Kejadian itu tidak bisa ubah. Yang bisa kita ubah adalah bagaimana kita berpikir, apa yang kita rasa untuk menentukan tindakan selanjutnya. Nah, kemudian kaidah yang kedua yaitu kejadian atau situasi itu tidak sama dengan pikiran. Seperti halnya tadi saya hanya membreakdown dari tadi ya kawan-kawan membreakdown dari eh, apa bagan tadi ya bahwa kejadian itu tidak sama dengan pikiran.
Bukan kejadian yang mempengaruhi perasaan kita, melainkan apa yang kita pikirkan tentang kejadian tersebutlah yang mempengaruhi perasaan kita. Apa yang kita pikirkan tentang seseorang, maka perasaan kita akan sesuai dengan perasaan tentang kejadian atau tentang orang tersebut. Nah, jadi kejadian itu adalah di luar diri kita. Contohnya apa, kawan-kawan? Berita yang kita baca, omongan orang, informasi yang kita dengar, sikap orang, apa yang orang lain pikirkan tentang kita, apa yang kita lihat, itu adalah kejadian. Semua adalah di luar kita. Jadi itu tidak sama dengan pikiran kita. Ya, itu adalah situasi atau kejadian di mana itu tidak sesuai dengan itu tidak sama dengan pikiran kita. Oke, kawan-kawan, eh, kemudian kaidah yang ketiga yaitu kita tidak eh, kita tidak bisa memilih kejadian yang kita alami, tetapi kita bisa memilih respon atas kejadian yang kita alami. Misalkan nih ada orang yang berprasangka buruk pada kita. Apakah kita bisa memilih kejadian itu? Tentu tidak. Meskipun misalkan kita sudah klarifikasi kepada orang tersebut. Apakah kita bisa memastikan bahwa prasangka buruk itu tadi hilang? Belum tentu. Nah, inilah yang kadang kita membuat kita capek ya. Kita itu kepingin mengendalikan apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Ya, jadi dikendalikan gitu ya. Kita kepingin mengendalikan gitu ya. Saya tuh nggak seperti ini loh. Kita udah klarifikasi tapi kita nggak puas. Kita eh, ingin mengendalikannya maka kita akan capek saja. Apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah memilih respon. Bagaimana kita berpikir, bagaimana kita merasa dan bagaimana kita bersikap. Kalau ketika sudah klarifikasi dia nggak mau ya sudah gitu aja. Ya, jadi kita tidak capek. Kemudian kaidah yang ke eh, tadi kaidah yang ketiga ya. Kemudian kaidah ternyata tahapan menurut Imam Ibnu Qayyim itu ada 3 tahapan orang yang beriman ketika mendapatkan kejadian yang tidak diharapkan. Yang pertama adalah sabar. Sabar itu adalah menahan diri. Menahan diri itu belum ridho. Menahan diri dari ucapan, menahan diri dari tindakan yang tidak baik gitu. Kalau kita ada musibah ya, musibah yang tidak kita harapkan gitu ya, kita ada diajarkan yaitu kita membaca innalillahi wa inna ilaihi rajiun dan qadarullah wa ma syaa fa'al gitu ya. Jadi kita sabar, kita tahan dulu, kemudian lama-kelamaan kita akan ridho. Ridho itu adalah mulai merelakan. Setelah ridho, kita melihat ketetapan Allah itu bahwa kejadian itu adalah baik bagi kita. Menurut Allah ya, kita tahu, kita bisa memaknainya, kita mengambil sebuah pelajaran, itu adalah ketetapan Allah, maka kita akan bersyukur. Jadi di antara sabar dan syukur itu ada ridho. Beda yang keempat adalah untuk mengubah hasil, kita perlu mengubah perilaku. Untuk mengubah perilaku, kita perlu mengubah perasaan. Untuk mengubah perasaan, kita perlu mengubah pikiran kita. Sesuai dengan ikhtiar ya, tentu saja ini sesuai dengan ikhtiar kita ya, bahwa eh, perilaku itu dipengaruhi oleh perasaan, perasaan itu dipengaruhi oleh pikiran. Dan kita untuk mengubah perilaku itu, kita butuh mengubah perasaan. Untuk mengubah perasaan kita perlu mengubah pikiran kita. Ini secara ikhtiar. Beda lagi nanti kalau misalkan kalau sudah berkehendak lain, kun fayakun, itu beda lagi ya kawan-kawan. Ini sesuai dengan ikhtiar karena kita dikasih Allah itu untuk memilih yang terbaik. Kemudian kawan-kawan, kaidah yang keempat adalah maaf, kaidah yang kelima adalah agar mampu mengolah pikiran, perasaan, perilaku dengan baik, kita perlu menyadarinya. Sadar dulu. Kita menyadarinya dulu. Jadi, sadar apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan. Oh, saya tuh seperti apa sih? Oh, pikiran saya kayak gini gitu ya. Apa yang saya rasakan gitu ya. Jadi, tidak bisa mengelola pikiran dan perasaan jika kita itu nggak sadar. Orang yang nggak sadar kayak mana sih?
Ya nggak bisa mikir kan, justru nggak bisa mikir ya. Jadi kita sadar dulu, oh ya sadar bahwa saya sedang mikir ini, oh ini situasi seperti ini, saya sedang pikiran saya seperti ini, oh saya perasaannya seperti perasaan saya tuh kayak gini nih perasaan saya. Jadi setelah kita sadar perasaan kita seperti apa, pikiran kita seperti apa, maka kita akan memilih merespon tindakan yang lebih baik. Kemudian kaidah yang keenam bahwa meskipun hasil bisa dipengaruhi perilaku, namun kita tidak bisa sepenuhnya mengendalikan hasil-hasil yang kita ciptakan dalam hidup kita. Agar kita nggak seperti Firaun atau Korun ya, bahwa Firaun itu malah justru dia bilang bahwa dia itu adalah Tuhan gitu ya. Jadi kita tuh hanya seorang hamba. Tugas kita adalah ikhtiar. Hasil itu kita serahkan pada Allah. Karena hasil itu adalah hak prerogatif Allah. Dan itu semua adalah hasil itu adalah yang terbaik bagi kita dari Allah gitu ya. Jadi Allah itu tahu kemampuan kita, Allah itu tahu apa yang kita inginkan. Kemudian kaidah yang ketujuh, eh, jangan mengendalikan diri sendiri dalam mengelola pikiran, perasaan, dan perilaku diri kita. Kita perlu meminta tolong pada pemilik diri yang bisa membolak-balikan hati. Jadi, jangan hanya mengandalkan usaha atau ikhtiar kita, tetapi Allah sudah kasih taufik. Ketika Allah sudah kasih kita taufik, maka menjalankan ilmu dengan baik itu akan mudah. Gitu. Jadi, jangan bangga bahwa oh ini tuh usaha saya loh, ini tuh ikhtiar saya loh. Jadi kita tetap terus berdoa dimanapun, tetap libatkan Allah. Sekalipun misalkan kita tuh sakit gitu ya, kita sakit, kemudian kita mau berobat. Ya kita berobat, ingat obat, tetapi kita pertama ya "Ya Allah, saya mau berobat gitu ya. Mudahkan saya ya Allah, ini penyakit dari Engkau, saya terima ya Allah gitu. Jadi selalu kita libatkan Allah, jangan sombong ya. Jangan, kita itu ada pemilik ya, kita itu milik Allah dan kita kembalikan kepada Allah, kita kembalikan kepada yang bisa membolak-balikan hati. Itulah kawan-kawan ada 7 kaidah. Jadi kita bisa memilih latihan memilih pikiran, misalkan perasaan kita itu jengkel, kesel, enggan, malas gitu ya. Nanti yang muncul itu perasaan apa gitu ya, situasinya apa sih, atau misalnya mungkin di rumah itu nggak selesai-selesai gitu ya, kita sebagai ibu rumah tangga perasaan kita biasanya kan perasaan dulu, rasa dulu ya, jengkel, kesel, kemudian pikiran kita emangnya saya itu siapa, kalau saya nggak dihargai sekali sih, suami itu nggak ngerti gitu ya. Tapi muncul pikiran oh ya, banyak orang yang justru bermimpi bisa mengurus anak, suami. Rasul pun pernah mengatakan bahwa ini adalah ibadah. Oh, ini adalah satu ibadah untuk saya, ladang ibadah untuk saya, ya. Gitu. Jadi perasaan yang muncul itu akan bersyukur, enjoy, santai mengerjakan semuanya. Baik, kawan-kawan. Nah, itu beberapa contoh-contoh latihan dan insya Allah mulai dari sini kita nanti akan bisa melatih, silahkan bisa latihan perasaan dulu seperti apa, kemudian pikiran yang situasinya apa, pikiran yang muncul itu apa, kita sadari dulu, kita tulis semuanya perasaan kita tulis pikiran kita yang muncul atas situasi itu, kemudian kita ubah pikiran baru, kemudian perasaan baru, sehingga kita akan jadi pemenangnya. Semoga Allah membukakan kita pintu ilmu, pintu kebaikan kepada kita sehingga insya Allah kita akan menjadi pemenangnya. Insya Allah yang kita inginkan adalah Allah bukakan kita pintu ilmu menjadi manusia yang lebih baik, pandai bersyukur, terus bertumbuh, produktif, bahagia lahir batin dunia akhirat insya Allah. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.